Baik anak-anak, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, sudah kompak banget ini, sehat selalu, ya kan? Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jam pertama ini harusnya kalian masih fresh ya, masih segar gitu ya, menggelegar. Dengan cuaca yang sangat mendung seperti ini ya. Nih kayaknya mau hujan pagi-pagi ini, sekarang sudah mulai masuk musim hujan. Jadi jaga kesehatan ya. Jaga imun, makan timun, jangan melamun ya. Oke. Darah tinggi. Darah rendah dong, ya kan? Sudah, silakan ketua kelas dipimpin berdoa seperti biasa berdoanya ya. Berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan dipimpin berdoa. Baik, alhamdulillah sudah berdoa. Semoga hari ini menyenangkan ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan, yang mana kemarin itu menganalisis percepatan suatu ticker timer tapi secara virtual menggunakan Java Lab. Nah, seperti itu. Sudah paham ya bagaimana benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan. Kemarin khususnya dengan gerak yang dipercepat begitu. Nah, sekarang kita akan memperdalam materi tersebut dengan cara analisa studi literatur tentang kejadian-kejadian di lingkungan kita terkait dengan gerak lurus berubah beraturan seperti itu. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan dulu pada kalian pernah lihat lomba karapan sapi tidak? Nah, supaya Unda ini aneh ini ya. Paling tidak lihat di TV gitu ya. Nggak ada punya TV. Kacau ya. Coba nanti browsing di YouTube. Jadi lomba karapan sapi itu kan mesti ada yang menang. Kalau menang semua siapa yang juara nanti? Siapa yang kalah nanti? Jadi menang semua. Jadi mesti ada yang menang. Nah, ketika mereka itu melakukan suatu pacuan atau perlombaan untuk menang, maka apa yang terjadi? Supaya menang apa? Diapakan itu? Dia harus memiliki percepatan yang paling besar supaya bisa menang. Seperti itu kan? Atau kalian pernah nyetir sepeda motor biasanya matic cewek-cewek ini? Nah, kalau kalian sudah mau sampai ke tujuan, kalau mau sampai ke tujuan gitu ya, apa yang kalian lakukan? Nggak tambah ngegas kan ya? Sudah sampai. Enggak ya. Nah, bagaimana kecepatannya ketika mau sampai ke tujuan itu? Dikurangi. Kok tahu? Oh iya. Oke lah. Jadi begitu. Jadi proses gerak lurus berubah beraturan itu ada dalam banyak hal. Baik itu kejadian ketika dipercepat atau kejadian ketika diperlambat. Nah, untuk menemukan masalah-masalah itu, kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, setelah melakukan pembelajaran, kalian dapat menganalisis percepatan benda pada ticker timer gitu ya. Ini tujuannya kemarin. Menganalisis tabel grafik VT gerak benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan, menyimpulkan karakteristik gerak lurus berubah beraturan, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan menggunakan persamaan pada gerak lurus berubah beraturan dengan teliti. Lalu setelah itu kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian terkait dengan kejadian di dunia nyata tentang gerak lurus berubah beraturan, begitu ya. Oke, selanjutnya untuk mengenali bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia nyata tersebut, kita lihat video dulu. Nah, coba ini lomba apa ini? Lomba pacuan kuda. Kebetulan ini Dubai World Cup 2022 masih hangat nih. Nah, coba kalian perhatikan ya.
Bagaimana ketika dia keluar kudanya dari bukan dari kandang ya. Dari tempat start ini loh, apa namanya ini. Nah, coba kalian perhatikan sampai dia ada yang nyalip. Sampai dia ada yang menyalip. Oke, coba. Nah, itu. Itu. Iya, cepat sekali itu. Kelihatan lambat ya, karena ngambil angle-nya mungkin dari depan. Kalau dari samping kelihatan cepat itu. Makanya sampai dibuat satuan tenaga kuda di mobil itu, horsepower namanya, tenaga kuda. Karena saking kuatnya kuda itu. Nah, memang ndak duduk kalau lomba pacuan kuda itu, tapi bukan itu yang diamati ya, gerakan kudanya ya. Jangan ngamati yang pembalapnya apa namanya itu, penunggangnya yang nungging itu. Nah, itu coba lihat. Itu sudah mulai menyalip itu, ada yang ketinggalan itu. Tuh, mobil aja kalah tuh, cepat sekali itu. Coba kita lihat tuh. Tuh sudah mulai mau menang, mau terakhir. Wah, itu. Siapa yang menang akhirnya itu? Dicambuk, kudanya dicambuk. Wah. Nah, itu disalip tuh sama yang nomor berapa itu? Ketinggalan itu nomor 10 itu. Wah, itu yang menang itu, yang kuning tuh. Yang kuning yang menang. Coba video yang kedua. Kita lihat, ini adalah video tentang pesawat yang ini. Yang apa namanya? Landing. Pesawat landing. Tahu landing ya? Landing itu ketika mendarat namanya. Kalau mulai berangkat, mulai naik itu namanya apa? Take off gitu ya. Nah, itu coba perhatikan geraknya. Semakin cepat enggak kalau turun? Kalau semakin cepat nanti terlampus ya. Nah, itu. Bahasa apa terlampus itu? Bahasa Jerman ya? Coba perhatikan tuh. Ini mulai dia. Nah, coba perhatikan geraknya itu. Oke, sudah. Nah, dari beberapa dua video tadi, ada ndak masalah yang ditemukan? Coba. Masalahnya mana tadi? Setelah lihat video ada. Coba kelompok 2 apa masalah yang ditemukan? Bagaimana pengaruh percepatan kuda terhadap posisi balapan? Pengaruh percepatan ya, bagaimana pengaruh percepatan ketika kuda itu mulai start gitu ya. Kalau percepatannya semakin besar, gimana nanti, kan begitu ya maksudnya ya. Oke, siap. Coba kelompok 1, nemukan masalah. Nemu masalahnya. Nemu ya. Coba. Bagaimana kecepatan kuda ketika baru mulai start? Nah, gimana ketika baru mulai start itu? Pasti dia akan semakin cepat. Gitu ya. Ada lagi masalah yang kalian temukan? Apa? Coba. Kelompok 3 masalahnya apa? Bagaimana kecepatan pesawat ketika mulai mendarat? Yang tadi ya. Kecepatannya bagaimana itu? Semakin melambat gitu ya. Nah, nanti kita akan studi literatur, buka bahan ajarnya, buka bukunya. Nanti kalian ngerjakan LKPD, ada kasus tentang gerak lurus berubah beraturan. Kalian analisis kejadian tersebut sesuai dengan bahan ajar yang sudah kalian terima kemarin, sesuai dengan buku paket yang sudah kalian baca kemarin. Nah, coba sebelum kalian menganalisis kasus itu, saya akan memberikan akan mengelompokkan kalian dalam kelompok-kelompok belajar. Tapi biar cepat, sesuai dengan yang kemarin aja ya. Ya, sudah sesuai dengan yang kemarin ini. Oke, kalau sudah sesuai, saya berikan LKPD-nya sekarang. Kalau pagi itu dingin soalnya. Jadi sering cuacanya mau hujan ini. Nih.
Ini ada yang double enggak? Oh ini ketemu KPD-nya. Permisi. Sudah? Silakan dibuka LKPD-nya untuk menganalisis. Di situ ada kejadian apa? Ada kasus apa di LKPD-nya itu? Ada permasalahan kontekstual ya. Ada masalah di situ. Apa? Masalah apa di LKPD-nya? Nah, coba dibaca itu ya. Silakan dibaca dulu masalahnya sesuai dengan LKPD itu. Dibaca dulu secara berkelompok ya. Gimana baca secara berkelompok itu? Bacanya bareng-bareng. Dibaca ya. Dibaca di sini, enggak apa-apa. Bareng-bareng. Dibaca secara berkelompok. Wah, pagi-pagi kok sudah ngantuk ini. Ayo dibaca dulu. Kalau sudah dibaca, nanti kalian bisa membuka halaman berikutnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dengan teks yang ada di situ. Silakan. Bahan ajarnya ada ya. Bisa dibuka bahan ajarnya sebagai literatur atau buku paketnya bisa dibaca. Kalau sudah baca, silakan dibuka pertanyaannya, silakan dijawab, didiskusikan dalam kelompok belajar. Mana sudah mulai menjawab ya? Dibaca lagi. Tentunya kalau misalkan mau menjawab biar jelas gitu ya. Ayo silakan. Nama kelompoknya sudah ditulis di depan. Nah, ditulis dulu dah biar enak. Mana? Dibuka pertanyaannya dah. Nah, silakan didiskusikan ya. Ada masalah tidak? Belum ya. Tulis, jangan lupa namanya, nama anggota kelompoknya. Jangan lupa ditulis. Ini, gimana ini? Sudah ngerjakan berapa nomor permasalahannya? Masih nomor 1 ya? Nah, coba silakan. Apa permasalahannya itu? Apa pertanyaannya apa? Nah, coba ada datanya. Kalian lihat kecepatan rata-ratanya bagaimana? Kalau F1 itu berapa? Kalau MotoGP rata-ratanya berapa? Kalau Supermoto itu Supermoto apa? Superbike gitu ya. Superbike itu berapa? Di sana ada teksnya. Kalau kalian itu bisa membaca dengan cermat, maka insya Allah bisa menjawab pertanyaannya sesuai dengan bahan ajar yang sudah kalian pelajari. Begitu ya. Siapa yang akan menang? Ya iya sih, tidak salah ya. Tidak salah juga. Gimana? Kalian baca itu. Siapa yang menang? Ada kecepatan rata-ratanya kan? Untuk F1 berapa kecepatan rata-ratanya? Untuk MotoGP berapa kecepatan rata-ratanya? Untuk Superbike berapa kecepatan rata-ratanya? Anda ada di situ. Diskusikan sama temannya. Yuk, gimana di sini ada masalah yang mau ditanya? Sudah. Nomor berapa sekarang? Nomor 5 ada. Oke, coba nomor 5. Apa pertanyaannya nomor 5? Nah, itu ada datanya ya. Waktunya 0, 10, 20. Ini terus bertambah. Bertambah 10, kecepatannya 20. Bertambah 10 lagi jadi 20.
kecepatan pada sumbu X-nya jadi 40. Sementara kecepatan pada sumbu apa ini? Sumbu Y tetap nilainya 20. Nah, apa pertanyaannya? Dari tabel di atas, apa itu? Pertanyaannya apa? Coba bacakan. Tidak kelihatan. Di atas buatlah kesimpulan tentang gerak benda Y disertai penjelasan. Nah, jelasin ini kenapa? Apakah ini kecepatannya tetap? Tidak kan? Berarti ini gerak apa namanya? Nah, semakin cepat apa semakin lambat? Nah, kalau yang ini bagaimana kecepatannya? Yang ini yang Y, coba dilihat. Kecepatannya berapa ini? 20. Terus berikutnya berapa ini? Kecepatannya bagaimana? Konstan. Berarti di sini kecepatannya tidak berubah. Berarti gerak apa namanya? Gerak lurus beraturan. Nah, seperti itu jawabannya kan? Didiskusikan ya. Oke. Ayo. Sudah, saya harap ada perwakilan satu kelompok saja yang maju karena sekarang waktunya hanya 1 jam pelajaran. Gitu ya. Ntar lagi waktunya kimia kan? Oke, kimia siapa? Ustadz Bambang ya? Oh, kemarin juga kimia, sekarang ada kimia lagi. Oke. Berarti kimia dan fisika itu selalu bareng gitu ya. Oke, siapa? Kelompok mana yang mau maju? Kelompok 3 ya? Oke, silakan kelompok 3 sama temannya juga yang mau maju. Silakan. Oh, ini nih, biar keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kita. Yang pertama, jika beberapa kendaraan balap tersebut beradu balap dalam sirkuit, kira-kira siapa yang akan menang dan mengapa demikian? Dari jawaban kelompok saya memilih F1. Kenapa? Karena di situ kecepatan dan percepatannya itu makin tinggi dan juga paling tinggi. Kita bisa lihat dalam bacaan yang sebelumnya itu. Terus yang kedua, berdasarkan data di atas, dari ketiga jenis kendaraan balap antara Superbike, MotoGP, dan F1, manakah yang kira-kira memiliki nilai percepatan terbesar? Dan jelaskan alasanmu. Di situ yang memiliki nilai percepatan terbesar yaitu F1. Kenapa? Karena kecepatan akhirnya itu makin besar. Dan yang ketiga, pada saat mulai start race, bagaimana kecepatan kendaraannya atau saat akan mendekati tikungan, bagaimana kecepatan kendaraannya? Jelaskan dua kondisi ini masing-masing. Yang pertama, ketika mulai start, itu kendaraannya dipercepat. Dan ketika tikungan, kendaraannya itu diperlambat. Yang keempat, saat pembalap akan menyalip lawannya, bagaimana kecepatan kendaraannya agar bisa menyalip lawannya dengan efektif. Percepatannya itu diperbesar dalam waktu yang singkat, supaya overtake-nya itu tidak lama. Dalam menyalipnya itu tidak lama. Itu. Yang kelima, pergerakan dua buah benda yaitu X dan Y dicatat pada tabel berikut ini. Dari tabel di atas, buatlah kesimpulan tentang gerak benda X dan benda Y disertai penjelasan yang tepat. Di situ, waktu 0. Untuk benda X itu kecepatannya 0 meter per sekon. Dan dalam waktu 10 sekon, kecepatannya 20 meter per sekon. Dan untuk waktu 20 sekon, kecepatannya 40 sekon. Dan untuk yang Y, dalam waktu 0, kecepatannya 20 meter per sekon. Dan waktu 10 sekon, kecepatannya 20 meter per sekon juga. Dan dalam waktu 20 sekon, kecepatannya juga 20 meter per sekon. Kesimpulannya di sini, GLBB pada benda yang X itu dipercepat dengan bukti kecepatannya itu semakin meningkat. Bisa kita lihat pada tabel tersebut. Dan untuk bagian yang Y,
itu kecepatannya itu konstan dan kita itu bisa dilihat dari tabel tersebut. Kecepatannya bagaimana yang dia itu? Konstan. Nah, kecepatannya konstan ya. Silakan mungkin ada temannya yang tanya. Ya, buka bertanya. Ada yang mau bertanya? Boleh dimulai duluan, silakan. Nah, kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya? Ya. Oke, kelompok 5 silakan bertanya. Jika ada dua kendaraan memiliki percepatan yang berbeda, percepatan yang pertama 2 kali percepatan yang kedua, supaya jarak tempuhnya sama. Nah, pertanyaannya, berapakah kecepatan yang harus dipenuhi oleh benda 2 agar menempuh jarak yang sama ketika waktunya sama? Dari kelompok saya mungkin kurang mengerti soal yang Anda berikan, mungkin bisa dibantu dengan jawaban kita. Nah, ya, nanti biar saya yang bantu aja deh, nggak apa-apa. Silakan ditutup aja kalau ada pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada ya. Waktunya mau habis, silakan. Mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok yang ke berapa ini? Kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Tadi ada pertanyaan, gimana coba bisa diulangi? Kok menarik pertanyaannya itu ya? Gimana? Jika ada dua benda apa tadi? Jika ada dua kendaraan Ya, dua memiliki kendaraan. percepatan yang berbeda, percepatan yang pertama Percepatan yang pertama. 2 kali percepatan yang Dua kedua. kali percepatan yang kedua. Bentar, saya hitung dulu. Percepatan yang pertama berapa? 2 kali percepatan yang kedua. Terus gimana? Supaya jarak tempuhnya sama. Ya, supaya jarak tempuhnya sama, maka Berapakah yang harus dipenuhi oleh berapakah apanya? berapakah kecepatan Oh, kecepatannya yang ditanya. Ya. yang harus dipenuhi oleh benda 2 agar menempuh jarak yang sama ketika waktunya sama? Oke, berarti supaya jarak yang sama dengan benda pertama, tapi ditempuh dimiliki oleh benda 2 gitu ya, supaya jarak tempuhnya sama dalam waktu yang sama, maka kecepatan benda 2 itu harus berapa? Asumsinya apa? Anggapannya kecepatan awalnya beda ya, harusnya biar biar menempuh nilai kecepatan yang sama. Kita bisa menggunakan persamaan. Di sini untuk gerak benda pertama kita bisa menggunakan persamaan PT sama dengan V0 plus A kali T. Jika waktunya sama, lalu ada beberapa persamaan lagi di bawahnya, di plus minus ya. Ada PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus apa? 2AS. Ada S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah dikali dengan A dikali dengan T kuadrat. Jadi perbandingan kecepatannya bagaimana? Jika ada dua benda yang memiliki percepatan berbeda, coba kita tuliskan, kita gunakan persamaan yang ini ya. Jadi di sini ada VT kuadrat, kita gunakan plus saja karena sama-sama dipercepat. Kita lihat hubungannya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ini kita simpan dulu. V0 kuadrat ditambah dengan 2 dikali A dikali dengan S, begitu ya. Sehingga di sini kita peroleh VT kuadrat. Kalau misalkan kecepatan awalnya sama-sama 0, jadi seperti ini. Nah, jadi VT kuadrat itu sebanding dengan 2AS. Nah, hubungan antara kecepatan dengan percepatan itu seperti ini. Di sini diasumsikan bahwa jarak yang ditempuh itu sama, begitu ya. Jadi diasumsikan jarak yang ditempuh itu sama. Sehingga di sini kita peroleh bahwa kalau misalkan jarak yang ditempuh sama, maka berapa perbandingan antara kecepatan benda satu dengan benda 2 dengan percepatan seperti ini. Jadi bisa kita tarik hubungan bahwa V sebanding V kuadrat ya, sebanding dengan A. Maka kecepatan akhirnya bisa kita peroleh, kecepatan akhir ya, seperti ini. Jadi VT kuadrat untuk benda 1 banding VT kuadrat untuk benda 2 sebanding dengan A1 per
A2. Nah, maka perbandingan kecepatan akhir ketika dua benda itu menempuh jarak yang sama, tapi perbandingan percepatannya seperti itu, kan diperoleh seperti ini. Jadi VT1 kuadrat dibagi dengan VT2 kuadrat sama dengan benda 1 percepatannya adalah 2A2. Untuk benda 2 percepatannya tetap A2. Kita coreti ya. Sehingga di sini didapatkan nilai bahwa VT1 kuadrat banding VT2 kuadrat sama dengan berapa itu? Sama dengan 2. Maka kecepatan benda 2 kuadrat sama dengan apa itu? Nggak dipindah ya. Jadi di sini ini VT2 kuadrat. Ini pindah ke sebelah sini jadi bagi. Jadi VT1 kuadrat dibagi dengan 2. Maka kecepatan akhir ini diakarkan supaya kuadratnya hilang. Sama dengan VT1 kuadrat dibagi dengan 2 diakarkan. Atau biar tidak muncul akar, ini sudah hilang ya kuadratnya. Biar tidak muncul akar di bawah, maka kita harus menggunakan perkalian sekawan ya. Atau sesaudara. Jadi seperti itu. Jika dikalikan dengan akar 2 per akar 2 nih seperti ini, akan didapat bahwa VT1 per 2 akar 2. Jadi ini hasilnya. Jadi kecepatan benda 2 yang akan dimiliki, kecepatan akhir ya, ketika dua benda memiliki percepatan yang berbeda, akan menjadi VT1 per 2 akar 2. Oke, itu saja. Ada pertanyaan lain di sini? Nah, oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lain ya, nanti untuk kelompok yang maju tadi saya beri hadiah ya. Makanannya sudah ada saya kasih snack nanti ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 yang sudah presentasi. Snacknya ada di sana. Tinggal diambil lagi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, itu saja mungkin untuk hari ini. Gimana? Sudah berapa persen? Sudah banyak ya yang lebih dikuasai? Karena ini adalah pendalaman dari yang kemarin, begitu ya. Sudah, itu saja. Jangan lupa belajar pertemuan berikutnya tentang gerak vertikal. Gerak jatuh ke bawah atau gerak vertikal ke atas. Jadi seperti itu. Terkait dengan percepatan gravitasi. Jangan lupa dipelajari juga modulnya itu. Untuk pertemuan kali ini tidak ada ulangan harian karena memang sekarang itu hanya 1 jam pelajaran. Begitu ya. Semoga bermanfaat hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.